Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Maulida Filaili dengan NIM 2340110099. Saya dari C4 PKI. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Rohanah MPD. Ikuti kelanjutannya ya. Dadah. Halo guys, saat ini saya berada di makam Syekh Hasan Sajali, di mana beliau ini adalah salah satu tokoh pelopor perkembangan Islam di tanah Jawa, khususnya di lereng Muria, Rajenu Kudus. Ya, tentang Syekh Hasan Sajali adalah aulia dari Timur Tengah, insya Allah tepatnya dari Yaman. Waktu cerita dulu ya. Waktu tahun 1921 Masehi itu ada musafir dari Arab yang beliau itu mengatakan bahwa mencari leluhurnya gitu. Kebetulan bertemu sama Mbah Kyai Nasir Anis Piji, dan Mbah Kyai Nasir Anis Piji itu waktu itu menjadi penghulu. Apa penghulu itu? Penghulu. Naib. Naib kan cara bahasanya Arab kan bisa menguasai gitu. Terus setelah ketemu sama Mbah Kyai Nasir Anis punya menantu namanya Mbah Kyai Ahmad Rozi dari Japan sini. Terus ngendikane Mbah Kyai Nasir Anis Piji, sak lor wetane Murya ana makam jenenge Syekh Sajali gitu. Terus Mbah Kyai Nasir Anis Piji menyuruh untuk mengantarkan musafir tadi oleh menantunya tadi Mbah Kyai Ahmad Rozi. Setelah sampai di sini takbir 3 kali, terus beliau itu membawa tanah dari Arab, dicocokkan sama baunya tanah di sini tuh persis gondonya tanah tadi. Terus beliau itu mengatakan bahwa ini adalah leluhur saya yang selama ini saya cari-cari, baru ketemu itu waktu itu. Terus beliau itu mengakui bahwa dia adalah termasuk keturunannya dari Syekh Hasan Sajali. Waktu meratakan tanah bawah itu, lain lagi ceritanya, itu ada teman yang menemukan bata yang ada tahunnya 1267 Masehi. Sedangkan Mbah Sunan Muria kan tahun 1400 ya. 1400 sampai 1500 Masehi. Pokoknya sekitar itu. Makanya kalau dikatakan gurunya ya kok kira-kira benar ya, betul. Dikatakan gurunya Mbah Sunan Muria, betul. Syekh Hasan Sajali adalah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Yaman. Beliau ke tanah Jawa bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, tepatnya di desa Rajenu, lereng Gunung Muria. Persemayaman Syekh Hasan Sajali yang terletak di lereng Pegunungan Muria, tepatnya di desa Japang, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Makam Syekh Hasan Sajali terletak sekitar 3 km dari makam Sunan Muria, yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Menurut Bapak Sutaryo, sebagai juru kunci, Syekh Hasan Sajali adalah guru dari Sunan Muria, karena Syekh Hasan Sajali lebih tua dan lebih dulu menyiarkan Islam sebelum Wali Songo hadir di tanah Jawa. Jarak waktu antara Syekh Hasan Sajali dan Wali Songo sekitar 1 abad. Terlepas dari kaitannya dengan Wali Songo, Syekh Hasan Sajali memiliki kisah yang menarik dari sebuah perjalanan dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di Rajenu, Kabupaten Kudus. Meskipun makam Syekh Hasan Sajali terletak di lokasi yang cukup terpencil,
yaitu di lereng puncak Argobiloso. Akses ke tempat ini memerlukan usaha ekstra karena medannya yang cukup sulit. Namun, persemayaman tersebut tetap menjadi tujuan yang banyak dikunjungi oleh peziarah dari berbagai penjuru. Orang-orang yang datang untuk berkunjung dan berziarah ke makam Syekh Hasan Sadli bukan hanya dari Kabupaten Kudus, tetapi juga dari daerah-daerah lain. Penemuan makam Syekh Hasan Sadli merupakan hasil dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1921 Masehi, di mana awal mulanya ada musyafir dari Arab di mana beliau mengatakan bahwa ingin mencari leluhurnya. Setelah bertemu dengan Mbah Kyai Nasir Piji yang saat itu menjadi penghulu, lalu Kyai Nasir menunjuk mantunya yang bernama Kyai Ahmad Roji untuk mengantar tamu dari Arab dengan maksud apa yang dihajatkan. Lalu kemudian sang mantu teringat bahwa ada makam di tengah hutan Argobiloso, kawasan lereng Pegunungan Muria. Setelah bergegas beliau menuju ke sana, tak lama kemudian tamu dari Arab mengambil sejumput tanah dari makam Syekh Hasan Sadli, kemudian menciumnya. Tidak selang lama mereka bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ini adalah makam leluhur kami, Syekh Hasan Sadli. Makam Syekh Hasan Sadli pada masa itu sering digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan selamatan atau tasyakuran, khususnya saat musim panen kopi. Dan akhirnya penduduk pun tahu bahwa makam tersebut adalah salah satu ulama besar dari Timur Tengah, yaitu Syekh Hasan Sadli. Syekh Hasan Sadli memilih untuk uzlah atau hidup menyempit di hutan Argobiloso karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Hasan Sadli berdakwah dengan cara berdagang, yaitu dengan berjualan kopi. Syekh Hasan Sadli menggunakan berdagang sebagai sarana untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Dengan cara ini, beliau dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Syekh Hasan Sadli mengadaptasikan dakwahnya dari metode dakwah Rasulullah. Syekh Hasan Sadli mengakulturasikan budaya Jawa dengan praktik Islam, sehingga masyarakat lokal dapat lebih mudah menerima dan memahami ajaran Islam. Beliau menggunakan simbol dan ritual lokal dengan mengintegrasikan dengan praktek Islam, seperti pembacaan zikir dan menyebut asma Allah, sehingga sampai saat ini ajaran beliau masih diterapkan oleh masyarakat. Adapun peninggalan dari Syekh Hasan Sadli yang terletak di bawah makam Syekh Hasan Sadli, yaitu air tiga rasa, di mana kononnya air tiga rasa ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu rasa air yang berbeda satu sama lain. Kononnya dulu air tiga rasa ini digunakan Syekh Hasan Sadli untuk berwudu. Yang menarik dari air tiga rasa ini yaitu air ini tidak pernah surut, baik selama musim hujan maupun dalam periode kemarau. Hal ini dipercayai sebagai bagian dari karomah atau keistimewaan spiritual Syekh Hasan Sadli. Selain itu, jika air dari mata air ini diambil, rasanya tidak akan hilang dalam waktu berbulan-bulan. Tiap sumur dipercaya memiliki khasiat masing-masing. Namun, Syekh Hasan Sadli tetap menerapkan ajaran Islam, yaitu tetap mempercayai adanya Tuhan dan mempercayai takdir dari Allah. Dadi niki ning Ganggawa ngoten niku. Niku ngendikane Mbah dulu niku apa Mbak sial. Makanya tamu-tamu kalau bisa itu mandi. Mandinya di bawah ini ya Pak? Iya, ini kan kamar ini. Oh. Ini khusus air tiga rendah ini untuk mandi. Nah, ini sudah jadi kebiasaan atau jadi tradisi setiap malam satu suro. Itu pasti orang mandi ke sini, wah banyak Pak, ribuan. Betul, satu malam satu hari itu full. Besok kalau malam satu Muharram itu ke sini juga. Ini sudah berjalan kayak gini. Tapi alhamdulillah kan kita ini orang Jawa ya melakukan aturan Jawa, kita yakini gitu. Berarti air tiga rasa ini
salah satu peninggalan dari Syekh Syekh Sadzali. Iya. Memang ini peninggalan sejarah dunia. Ini yang memang jadi rahasia itu tidak orang berasa, bisa dicoba. Nanti rasanya bagaimana antara Mbak dan Mbak ini. Saat ini saya berada di salah satu situs peninggalan budaya Syekh Hasan Sadzali, yaitu Air Tiga Rasa. Apa sih Air Tiga Rasa itu? Mari deskripsikan bersama. Nah, yang pertama ini dipercaya untuk penyembuhan penyakit. Nah, kalau yang kedua, yang tengah ini dipercayakan untuk kelancaran usahanya. Dan yang ketiga, yang pojok pol sebelah kiri, ini dipercaya untuk kewibawaan atau kecerdasan. Nah, biasanya ini diperuntukkan atau dikonsumsi bagi anak-anak yang masih sekolah, khususnya anak SD, SMP, SMA, bahkan yang masih kuliah. Kita coba dulu yang dari yang pojok sini ya, yang dipercaya untuk kewibawaan atau kecerdasan. Nah, kalau dideskripsikan ini tuh rasanya seperti Sprite, ada tercep-tercepnya, ada ada asamnya, tidak hambar lah istilahnya gitu. Setelah saya mencoba air tiga rasa tadi, semua rasanya itu tidak jauh berbeda. Setiap sumur memiliki tingkat kepekaan rasa masing-masing. Nah, setelah tadi menurut juru kunci, semua rasa itu sama, namun tergantung setiap orang yang mencobanya. Jadi air tiga rasa itu tergantung dari setiap orang yang mencicipinya. Kita masuk ke makam Syekh Hasan Sadzali. Sebelah gapura masuk dari makamnya itu ada beberapa makam, yaitu makam dari murid Syekh Hasan Sadzali. Nah, ini adalah ini adalah murid dari Syekh Hasan Sadzali. Di sebelah kanan dari gapura masuk makam Syekh Hasan Sadzali juga ada beberapa makam, juga termasuk dari murid Syekh Hasan Sadzali.